Halo semuanya, balik lagi di channel kami. Pada video pembahasan kali ini, Mimin akan melanjutkan alur pembahasan novel Solen bagian yang ke-10. Setelah perjalanan Qian Rensu bersama dengan kakeknya, kita akan kembali mendengarkan kisah perjuangan Tang San di hutan pertarungan bintang. Tapi satu hal yang paling Mimin tekankan sebelum kita mulai pembahasannya, jika teman-teman nantinya melihat ada beberapa cuplikan gambar atau video yang tidak sesuai, itu disebabkan karena sudah tidak ada animasi yang cocok untuk menjadi latar belakang pembahasan kita. Tapi bagi teman-teman yang sudah tahu apa itu spoiler dan juga bocoran, tentu hal semacam itu tidak lagi dipermasalahkan. Oke, jika sudah mengerti, kita langsung saja masuk kepada pembahasan novelnya. Dalam pembahasan kali ini, Mimin perjelas dulu dikarenakan ada 3 binatang roh yang akan Tang San dapatkan dalam basis kultivasi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah jenis binatang buas harimau iblis hitam. Basis kultivasi binatang yang pertama ini berusia 60.000 tahun. Kemudian yang kedua, laba-laba iblis berwajah manusia, basis kultivasi berada di angka 50.000 tahun. Dan yang terakhir, 3 kaisar semut yang mendapatkan julukan sebagai 15 ton semut, mendapatkan basis kultivasi sebanyak 90.000 tahun. Panel pembahasan dibuka. Selama 3 hari Tang San telah mencapai hutan besar pertarungan bintang. Dan saat itu dia baru saja mendarat di hutan tersebut dan perasaan panas di dahinya tiba-tiba memberikannya pandangan ke dalam satu arah. Tang San kemudian samar-samar tampak melihat sosok malaikat raksasa muncul di atas langit. Sosok malaikat raksasa itu telah menutupi segala yang ada, layaknya menyembunyikan posisi langit dan juga menutupi bumi. Tekanan luar biasa membuat simbol Trisula Dewa di dahinya menjadi semakin panas. Tang San kemudian berkata, ini adalah... Tang San tidak bisa melanjutkan perkataannya. Dia langsung berhenti dan menatap ke atas dengan wajah yang sangat serius. Tang San mengira bahwa jika dilihat dari posisinya itu menuju lurus ke arah lokasi Kekaisaran Uhun, mungkin saat ini ada sesuatu yang berubah. Tang San langsung merasakan bahwa di sana energi tersebut sangat mirip dengan roh surgawi yang dimiliki oleh Qian Rensu saat mereka bertarung dulu, tapi kali ini jauh lebih kuat. Tang San mengira bahwa mungkinkah itu Qian Daoliu? Tapi apakah energi semacam itu benar-benar bisa dipancarkan oleh manusia biasa? Tang San benar-benar paham dengan hal tersebut dikarenakan pemahamannya tentang roh serapim atau makhluk surgawi tersebut hampir setajam dengan kekuatan roh yang dimiliki oleh Bibidong. Tapi Tang San tidak merasakan adanya tanda-tanda kekuatan Bibidong di dalamnya. Tang San merasakan perasaan yang tidak nyaman di dadanya, tapi setelah itu perasaan tersebut kembali pulih ketika sosok malaikat di cakrawala itu berangsur-angsur menghilang. Cahaya yang sungguh menyilaukan itu membuat mata Tang San tidak bisa melihat apapun sejenak, tapi Tang San mengatakan bahwa tidak masalah apapun itu, saat ini urusannya adalah harus mewarisi posisi Dewa Laut. Hanya dengan menjadi Dewa Laut dia bisa mendapatkan kekuatan untuk membalikan situasi. Saat mengatakan itu, Tang San menggenggam Trisula Dewa di tangannya dan melanjutkan perjalanan ke dalam hutan pertarungan bintang. Sedikit informasi bagi teman-teman yang lupa, pada saat ini Palu Hautian dari Tang San sudah memiliki 3 cincin roh dan persyaratan untuk mengikuti ujian ke-8 Dewa Laut adalah untuk mengisi cincin rohnya dan kemudian menyelesaikan sisanya. Sisanya yaitu untuk mengumpulkan tulang roh dengan cara mengalahkan Raja Paus Iblis Laut Dalam. Oleh sebab itulah kali ini dia datang ke hutan pertarungan bintang untuk mendapatkan 5 cincin roh dan meningkatkan cincin roh Palu Hautian menjadi 8 tingkatan. Di hutan besar bintang atau Stardome memiliki banyak binatang roh, dan meskipun binatang buas kultivasi 100.000 tahun terbilang cukup terbatas, tapi masih ada cukup banyak yang telah mencapai 50.000 tahun. Dengan mengandalkan kekuatan domain mental Kaisar Biru Peraknya, Tang San kemudian bersiap untuk menangkap 5 cincin roh secepat mungkin. Terakhir kali ketika Tang San bertemu dengan kakek buyutnya Tang Chen, dia pernah mengatakan akan pergi ke Pulau Dewa Laut juga. Oleh sebab itulah dengan kedatangan Tang San nantinya, dia ingin meminta kepada kakek buyutnya itu untuk kembali ke sekte. Tang San percaya bahwa kakek buyutnya sekarang setidaknya sudah berada di tingkat setengah dewa. Ditambah jika dia mewarisi posisi Dewa Laut, maka peristiwa di benua Dolo ini tidak akan menjadi masalah apapun. Dan itu akan menjadi hari di mana balai roh akan tersingkir sepenuhnya. Oleh karena itulah, meskipun kehadiran dari kekuatan menakutkan yang menuju ke istana roh sebelumnya tampak membebani pikiran dan juga hati Tang San, tetapi dia masih penuh dengan percaya diri dengan keberadaan kakek buyutnya di sini, atau jika dia bisa menyelesaikan warisan untuk menjadi dewa, maka apalagi yang perlu dia takuti kepada Qian Daoliu. Tang San kemudian melangkah masuk lebih dalam lagi ke hutan. Udara segar dan juga bersih yang dihirup olehnya telah membuat satu memori dalam ingatannya. Dia masih sangat ingat waktu kecil dulu perasaan gugup yang menyelimuti tubuhnya saat pertama kali dia datang ke hutan tersebut.
Peristiwa di masa lalu itulah yang memberikan efek yang sangat penting untuk mendewasakan dirinya. Pertama kali dia datang ke sini, dia telah mendapatkan serangan besar dari laba-laba berwajah iblis yang tingkat kultivasinya sudah berada di sekitaran 1000 tahun. Di sisi lain, di hutan itu juga merupakan pertemuan pertamanya dengan Shou yang bernama Daming dan juga Erming. Tentu dengan peristiwa kemarin, Tang San tidak bisa melupakannya sedikit pun. Bagaimana pengorbanan untuk menyelamatkan Shou, Daming dan juga Erming telah mengorbankan diri. Jika saja mereka melihat Shou dari surga sekarang, mungkin mereka pasti akan senang dikarenakan Shou telah berhasil dibangkitkan sepenuhnya. Di dalam hutan, pertarungan bintang tersebut membuat hati Tang San sangat bersyukur dikarenakan itu adalah tempat kelahiran dari Shou. Shou telah tinggal di sini selama 100.000 tahun. Oleh sebab itulah Tang San tidak akan pernah melupakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Tang San mengatakan dengan tegas bahwa aku pasti akan melindungimu. Aku pasti tidak akan membiarkan seseorang melukaimu lagi. Setelah kekaisaran Wuhun dihancurkan, aku akan datang untuk memberikanmu kado pernikahan termegah untuk menjadikanmu istriku. Di saat memikirkan Shou, Tang San tidak bisa menahan perasaan lembut di hatinya meskipun mereka baru-baru saja berpisah. 1 hari berpisah rasanya seperti 3 tahun. Tang San sangat menghargai semua kebersamaannya bersama Shou setelah begitu banyak peristiwa yang telah terjadi pada mereka berdua. Jika bukan karena tugas saat ini, maka dia benar tidak akan meninggalkannya sedikit pun. Singkat cerita, untuk menghemat waktu demi mendapatkan cincin roh yang dia butuhkan, Tang San langsung saja menggunakan domain Kaisar Biru Perak untuk mempermudah pencarian. Meskipun Tang San menggunakan domain tersebut berkali-kali, tapi sejatinya itu tidak menghabiskan kekuatan roh apapun yang dia miliki. Apalagi ditambah dengan cahaya Dewa Laut yang telah memberinya manfaat luar biasa. Dengan kemampuan tersebut bisa merasakan dan juga melihat jenis binatang roh tingkat rendah sampai tingkat tertinggi. Tidak berselang lama, Tang San akhirnya menemukan target pertamanya. Bisa terbilang cukup beruntung dikarenakan dia merasakan makhluk roh yang dia temukan memiliki kultivasi sekitaran 65.000 tahun hingga 68.000 tahun. Itu adalah pilihan yang cukup bagus untuk menambahkan atribut cincin roh ke palu Hao Tian. Tang San kemudian terbang menggunakan kecepatan penuh, tetapi tiba-tiba saja, di saat posisinya sudah mendekat, Tang San merasakan cahaya di sekitarnya langsung meredup layaknya mendung dan tidak ada sinar matahari. Hal tersebut membuatnya heran, tapi dia juga melihat makhluk atau binatang buas kali ini harusnya adalah tipe harimau. Di sisi lain, untuk mengolah kekuatan palu Sumeru yang dia miliki, maka dia sangat membutuhkan binatang roh tipe kekuatan. Jelas saja yang ditemukannya saat ini adalah salah satunya. Tang San yakin bahwa binatang roh tipe harimau ini benar-benar bukan binatang roh biasa dan itu adalah tipe binatang buas yang menggunakan domain tersendiri. Bahkan di dunia binatang buas, hanya binatang buas yang telah mencapai kultivasi ratusan ribu tahun yang pasti memiliki domain tertentu. Dengan kata lain, setelah binatang roh mencapai 100.000 tahun, maka secara alami mereka akan mengembangkan domain mereka sendiri. Binatang roh yang telah mencapai puncak bahkan lebih unggul dari para penguasa roh tingkat tinggi yang memiliki gelar Feng Ho Dolo. Tang San juga memprediksikan bahwa binatang roh yang berusia 60.000 tahun yang ditemukannya saat ini jelas membuktikan bahwa kualitasnya sangat mencengangkan. Mungkin itu adalah salah satu makhluk yang tidak kalah kuat dengan kera raksasa dan juga banteng piton biru. Penemuan tersebut adalah kejutan yang sangat luar biasa. Semakin kuat roh dari binatang tersebut, maka akan semakin kuat juga atribut dan juga kekuatan roh yang bisa meningkat dari cincin roh yang dia miliki. Tang San juga percaya bahwa membunuh binatang roh biasa dengan kultivasi 100.000 tahun tidaklah terlalu sulit, dan dia secara alami tidak perlu khawatir jika terjadi banyak masalah nantinya. Segera saja Tang San langsung terbang menuju sasarannya sembari mengangkat Trisula Dewa Laut. Tang San tidak punya waktu untuk disia-siakan. Di saat Tang San hampir berdekatan dengan binatang roh itu, cahaya mulai meredup dan berdasarkan pengalamannya bahwa domain binatang roh ini harusnya adalah tipe kegelapan. Melihat hal tersebut, Tang San tetap tenang dikarenakan senjata dewa yang dia pegang memiliki cahaya surgawi, ditambah lagi Trisula tersebut memiliki efek penahan yang kuat pada domain jenis kegelapan. Tapi tentu saja kegelapan juga bisa menekan cahaya, hanya saja tingkat kegelapan 100 tahun yang dikaitkan dengan binatang roh itu belum bisa dibandingkan dengan Trisula Dewa Laut. Dikarenakan senjata itu adalah senjata surgawi asli dan Tang San memiliki kendali penuh di dalamnya. Tidak berselang lama sinar cahaya Trisula Dewa tiba-tiba melesat seperti kilat di dahi Tang San dan memancarkan cahaya emas. Hal itu mampu menetralkan semua kegelapan di sekitarnya, dan seketika itu Tang San kemudian melihat binatang roh raksasa dengan tatapan tajam yang sungguh mengerikan. Ternyata itu adalah sosok harimau raksasa hitam, seluruh tubuhnya murni warna hitam tanpa setitik warna apapun. Matanya merah dipenuhi dengan kekejaman dan juga aura membunuh.
Sedangkan di dahinya terdapat simbol raja yang berwarna hitam pekat, dan yang paling aneh adalah ekornya tidak seperti jenis harimau biasa. Sementara di bagian tubuhnya terdapat sendi tulang yang tidak terhitung jumlahnya dengan duri raksasa di bagian atas. Ketika dia melihatnya, Tang San segera memikirkan jenis binatang roh khusus yang pernah diceritakan oleh gurunya. Binatang roh spesies selangkah, bahkan lebih langka dibandingkan dengan laba-laba berwajah iblis. Tapi pada saat itu gurunya belum bisa menggambarkan secara rinci kepada Tang San. Tapi yang jelasnya itu adalah tingkatan binatang roh yang pertama. Dikarenakan spesiesnya yang sangat langka sehingga sangat sulit baginya untuk bertahan hidup di dunia binatang buas. Menurut catatan kuno, nama binatang roh seperti itu berasal dari kata Dark Devil God Tiger, itu biasa diartikan sebagai dewa iblis harimau hitam. Dalam legenda, itu adalah mutasi yang pernah terjadi ketika dewa jahat turun menemui harimau putih dan mengubah atribut di dalam tubuhnya menjadi kegelapan, sehingga menghasilkan bentuk yang menyerupai ekor kalajengking. Harimau iblis hitam sangatlah kuat. Secara umum atau teori binatang roh buas memiliki peluang untuk menjadi roh manusia. Tetapi berbeda dengan harimau iblis hitam tersebut dikarenakan belum pernah ada manusia yang menggunakan kekuatan roh seperti itu. Pada dasarnya, kekuatan yang dimilikinya bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh manusia biasa dikarenakan jika diuji coba sesuai dengan tingkatan roh seseorang, maka kekuatan yang dia miliki bahkan bisa mencapai puncak yang sebanding dengan kekuatan dewa surgawi. Selain itu, dia juga memiliki aura yang menolak semua kultivasi dari binatang roh yang ada di sekitarnya dan bahkan mampu menurunkan kebencian secara keseluruhan kepada mereka. Bahkan yang mengejutkannya, usia 1000 tahun tingkat dewa harimau iblis hitam sudah terbilang sangat langka, apalagi yang di depan Tang San sudah berusia 60.000 tahun. Menurut apa yang dikatakan oleh gurunya, binatang roh tingkat pertama seperti itu sudah cukup untuk menantang binatang roh lain yang setara dengan kekuatannya bahkan lebih. Suara auman keras mengarah di depan Tang San saat ini dengan tatapan tajam tersebut membuat Tang San sedikit berhati-hati. Tapi dikarenakan Tang San memegang Trisula Dewa, maka dia tidak memiliki sedikit pun niat untuk melarikan diri. Sementara harimau tersebut berjalan selangkah demi selangkah menuju untuk mendekati Tang San. Fakta yang telah membuktikan meskipun Tang San telah memegang senjata dewa, tapi kekuatan harimau hitam tersebut tidak berniat untuk mundur sedikit pun. Di saat harimau itu mendekat ke arah Tang San, tulang roh di lengan kiri dan juga kanannya secara bersamaan memiliki reaksi. Sepertinya jiwa Daming dan juga Ermi mengakui keberadaan dari dewa harimau iblis hitam itu. Bahkan seketika, tulang roh Daming dan juga Ermi memancarkan cahaya permusuhan kepada satu makhluk di depan Tang San. Prediksi Tang San akhirnya benar, bahkan Daming dan juga Ermi yang memiliki praktisi terkuat di hutan besar Stardo masih tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melampaui batas kultivasi dari dewa harimau iblis hitam itu. Setelah Daming dan juga Ermi mengorbankan diri untuk Tang San, maka seketika hutan besar pertarungan bintang telah kehilangan Raja Rimba. Sementara merasakan bahwa kehadiran kera raksasa dan juga banteng piton telah tiada, maka dewa harimau iblis hitam itu akhirnya mulai berkembang biak dan kembali secara diam-diam. Setelah dia terbebas untuk mendapatkan posisi kepemimpinan di dalam hutan, maka yang pertama mereka tidak langsung segera memasuki hutan terlalu dalam. Mereka hanya berkeliaran di luar, di samping untuk mencari dan membunuh beberapa binatang roh yang relatif lemah demi memperkuat dirinya sendiri. Hal itu untuk satu tujuan, yaitu menjadi lebih kuat dan membalaskan dendam pada binatang roh yang berusia puluhan ribu tahun. Jika harimau iblis hitam itu berkultivasi sampai ke ranah puncak, maka itu sangat memungkinkan bagi dirinya menjadi dewa iblis. Merasakan kehadiran senjata dewa yang dipegang oleh Tang San, ternyata harimau iblis hitam tersebut malah tidak tertekan, justru membuatnya semakin benci kepada Tang San. Sementara itu, kekuatan roh murni yang dimiliki oleh Tang San sempat membuatnya sangat bersemangat. Dia benar-benar mengerti bahwa setelah menelan Tang San, mungkin dia bisa mendapatkan budidaya dari kultivasi roh binatang 100.000 tahun. Meskipun Trisula Dewa Laut sempat membuatnya sedikit gelisah, tapi dia yakin belum pernah dikalahkan oleh manusia siapapun. Tapi untuk kekuatan harimau iblis hitam itu tidak perlu ditimbang menggunakan usia lagi. Selama kekuatannya bisa berkembang, bahkan jika Daming dan juga Ermi masih hidup, mereka tidak bisa berbuat apapun untuk mengalahkannya. Tang San langsung berpikir bahwa jika dia menghadapi binatang roh yang bahkan Daming dan juga Ermi tidak bisa hancurkan, maka pertarungan kali ini tidak akan sesederhana seperti yang dikira olehnya. Tapi di sisi lain, Tang San juga sangat berambisi untuk mendapatkan cincin roh dari harimau tersebut. Dikarenakan cincin roh yang dia miliki pasti akan jauh lebih kuat dibandingkan dengan binatang roh 50.000 tahun biasa. Dia harus mendapatkan setidaknya 5 cincin roh di hutan pertarungan bintang, dan membunuh harimau iblis hitam tersebut adalah langkah awal yang sempurna. Tidak berselang lama, Tang San langsung saja merilis cincin rohnya dan diikuti oleh domain Kaisar Biru Perak untuk memberikan efek penekanan yang terbaik. Begitupun dengan Dewa Harimau Iblis Hitam perlahan-lahan langsung membentuk serangkaian lingkaran cahaya aneh, langsung mengubah udara. Dengan hal tersebut, duri hitam itu memancarkan energi yang berwarna abu-abu.
Dengan aura mematikan, ia mampu membunuh tanaman di sekitarnya termasuk dengan domain rumput biru perak milik Tang San langsung melemah. Suhu di hutan sepertinya tiba-tiba menurun menjadi hawa dingin yang mengerikan. Aura dingin itu langsung dirasakan oleh Tang San dan dia langsung menyadari bahwa ternyata itu sama seperti saat Bibi Dong menggunakan teknik roh keduanya yaitu Kaisar Pemakan Jiwa. Tapi Tang San hanya tersenyum tipis, dia langsung saja mengangkat Trisula Dewa dan membentuk serangan horizontal yang mampu menekan semua energi kekuatan harimau hitam itu. Di sisi lain, pertarungan kali ini bukanlah pertama kalinya bagi Dewa Harimau Iblis Hitam berhadapan dengan Master Soul manusia. Melihat cincin roh yang tersusun rapi di tubuh Tang San, mata merah darahnya seketika langsung menunjukkan kewaspadaan. Tetapi, dia juga memiliki hasrat yang sangat kuat untuk menyerang kapan saja. Saat ini, mereka bertatapan satu sama lain dan menunjukkan bahwa jelas binatang roh ini memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan kecerdasan manusia. Bahkan saat ini, Tang San langsung menyadari bahwa ternyata harimau tersebut sedang mencari kelemahannya. Kekuatan mental tajam yang dimiliki oleh Tang San langsung secara alami merasakan rencana yang disusun oleh harimau tersebut. Oleh sebab itulah, Tang San bertanya-tanya bahwa apakah dia benar-benar binatang buas. Seketika Tang San langsung merasakan bahaya untuk menghadapi binatang yang satu ini bahkan lebih besar dibandingkan dengan berhadapan dengan peringkat Feng Hodolo. Aliran energi berwarna abu-abu mengelilingi tubuh dipadukan dengan energi dingin yang menyeramkan membuat domain yang dikeluarkan oleh Tang San ditekan meskipun sudah menggunakan cahaya Dewa Laut. Tang San langsung merasakan bahwa bagaimana bisa domain yang diproduksi oleh harimau itu telah berkontraksi dengan domain miliknya. Tapi Tang San masih tersenyum percaya diri. Dia mengatakan bahwa kau ingin menyudutkanku maka aku akan membantumu. Tapi tiba-tiba saja, harimau itu juga melancarkan serangan ketiganya dan apa yang dikeluarkan sekarang adalah kemampuan angin kencang dengan energi yang ditarik di sekelilingnya dan bergerak dengan cepat sampai Tang San tidak bisa melihatnya. Tang San mengatakan, kemampuan angin ini jika bukan karena kekuatan mentalku yang sangat tangguh maka kali ini aku akan kehilangan semua jejak dari harimau tersebut. Tang San kemudian mengambil 3 langkah ke kanan dan menggunakan Trisula Dewa Laut untuk melancarkan serangan cahaya emas. Dewa Harimau Iblis Hitam tersebut tiba-tiba muncul di belakangnya dan menargetkan punggung dari Tang San. 2 pasang cakar harimau yang sangat tajam langsung menghantamnya. Tang San mengatakan bahkan dengan kekuatan tubuhnya saat ini dia akan terluka serius jika terkena serangan tersebut. Saking cepatnya dia mampu menghindari serangan keras dari Trisula Dewa Laut dan di saat itulah Tang San juga langsung mengandalkan langkah bayangan hantu untuk menguji reaksi dari kecepatan harimau hitam. Tang San mengatakan bahwa ternyata untuk mengatasi harimau hitam ini bahkan lebih sulit dari yang dibayangkan. Tapi jika dia berhasil mengalahkannya, maka Tang San juga akan mendapatkan keuntungan besar. Dikarenakan semakin kuat musuh, maka semakin besar pula manfaatnya. Tidak berpikir lama, Tang San langsung saja merilis cincin roh ketiganya yaitu pengekangan jaring laba-laba untuk menangkap harimau tersebut. Tapi tiba-tiba saja, matanya kemudian memerah, sayap di punggungnya tiba-tiba membentang dan membentuk energi yang naik ke udara langsung berbenturan dengan sarang laba-laba dari Tang San. Tiba-tiba saja, tubuh besar dari harimau hitam itu muncul dari atas. Di saat harimau iblis hitam itu hendak mengenai kepala Tang San, dia langsung berubah menjadi kaku. Dan ternyata Tang San menggunakan teknik penghancur cermin iblis biru perak untuk menghentikan pergerakannya. Tidak berhenti sampai di situ saja, Tang San langsung saja menggunakan Trisula Dewa Laut untuk melukai tubuh dari harimau tersebut. Tapi dikarenakan harimau itu juga memiliki kemampuan khusus yaitu teknik Dewa Iblis Hitam, maka tentu saja dia mampu memblokir serangan Trisula Dewa. Dikarenakan resiko memblokir senjata dewa, maka tentu saja harimau itu langsung terluka. Meskipun sepertinya harimau hitam tersebut sudah terluka, tapi Tang San tidak lengah sedikit pun. Dia langsung saja menggunakan kekuatan tulang roh Banten Piton Biru untuk memperlambat pergerakannya beberapa detik. 4 detik adalah waktu yang sangat cukup bagi Tang San untuk mengakhiri pertempuran tersebut. Tidak hanya itu, Tang San juga melancarkan serangan Trisula Dewa Laut dan digabungkan menggunakan kekuatan kera raksasa milik Ermi. Tetapi ternyata harimau iblis hitam tersebut sangatlah tangguh dan juga kuat. Di saat serangan bertubi-tubi itu sedang berlangsung, tiba-tiba saja Tang San merasakan bahwa lengan kanannya bergerak tanpa alasan yang jelas. Ternyata itu adalah salah satu kode yang diberikan oleh tulang roh Daming yang sepertinya memberikan peringatan tentang sesuatu. Harimau hitam itu langsung mengubah bentuknya mengeluarkan duri di sekujur tubuhnya. Duri itu dinamakan dengan duri Dewa Iblis. Serentak saja kekuatan itu langsung merusak pergerakan dari teknik tulang roh Banteng Piton Biru. Saat kekuatan itu bertemu, Tang San merasa dirinya kehilangan kendali sepenuhnya dan semua kekuatan cakar pelambat itu hancur berkeping-keping di udara. Tang San langsung menyadari bahwa binatang roh ini sungguh sangat spesial.
Pada kali ini Tang San juga berpikir bahwa dia telah membuat dua kesalahan. Yang pertama, dia seharusnya tidak menyerangnya menggunakan kemampuan tulan roh kera raksasa dan juga banteng piton biru. Yang dimana kekuatan itu justru mudah dibaca olehnya dikarenakan mereka sebelumnya juga pernah bertarung. Untuk serangan selanjutnya, harimau tersebut melepaskan setitik cahaya hitam. Begitupun dengan Tang San langsung meluncurkan serangan menggunakan kekuatan mental mata ungu dewanya. Di saat kekuatan mereka bertabrakan, Tang San merasakan semacam ada perasaan yang sangat tidak nyaman langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Sungguh tidak terduga, ternyata lubang hitam sepanjang 3 meter itu memancarkan serangan daya tarik yang tidak tertandingi. Baru saja Tang San mengeluarkan beberapa kemampuan roh dan juga serangan kekuatan mentalnya, tapi Tang San jelas tidak bisa memblokir daya tarik yang dikeluarkan oleh harimau tersebut. Tang San langsung saja tersedot masuk ke dalamnya. Berdasarkan dengan penjelasan novelnya, kekuatan dari harimau hitam ini semacam portal dimensi yang menarik seseorang untuk masuk ke dalam. Setelah masuk, maka portal tersebut akan ditutup kembali. Tang San dan juga harimau iblis hitam memiliki kecerdasan yang sama. Tang San langsung mengatakan untuk berurusan dengan harimau iblis hitam ini adalah hal yang paling sulit dan dia adalah binatang roh yang memiliki kekuatan mengerikan yang pernah Tang San temui selama hidupnya. Itu sama halnya Tang San bertemu dengan Master Soul peringkat Feng Hou Dolo. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi hitam, Tang San hanya merasakan tubuhnya mengambang dengan lemah tanpa daya. Tang San juga merasakan bahwa basis kultivasi dari kekuatan rohnya semakin lemah dan menurun. Beberapa perubahan aneh juga tampaknya telah terjadi di dunia yang gelap ini. Dia ingin menggunakan cahaya dewa laut tetapi simbol Trisula di dahinya tidak bisa berfungsi sama sekali. Bukan hanya itu, seluruh kekuatan mentalnya juga telah ditekan. Tang San mengatakan bahwa bagaimana ini bisa terjadi. Kemampuan macam apa yang dikeluarkan di dalam dimensi harimau hitam ini? Pertarungan kali ini lebih sulit dibandingkan saat bertarung melawan Bibidong. Lama Tang San mengambang di udara, tiba-tiba lingkungan di sekitarnya sedikit menjadi cerah. Dia juga merasakan kakinya sudah menginjakkan tanah. Tang San kemudian melihatnya sangat terkejut dikarenakan dia telah tiba di ruangan yang sangat aneh. Ruangan tersebut seperti arena yang sangat besar dan memiliki simetris bulat. Sejauh mata memandang tidak ada awan, matahari ataupun bintang. Hanya seberkas kegelapan yang tidak terbatas dan juga sedikit cahaya. Tiba-tiba saja Tang San langsung menatap ke arah harimau hitam yang berada tepat di depannya. Dan yang paling mengejutkannya adalah dia telah berubah bentuk. Dengan jarak 30 meter tatapan dari harimau iblis hitam itu dipenuhi dengan amarah dan tidak bisa tenang sedikit pun. Dibandingkan dengan penampilan sebelumnya, kali ini harimau hitam itu bukan hanya kehilangan sayapnya, bahkan ekornya pun telah berubah menjadi ekor harimau biasa. Dan tubuhnya juga telah berubah menjadi 1,5 meter saja. Itu adalah ukuran yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan sebelumnya. Jika sebelumnya dia terlihat sangat ganas, maka sekarang harimau iblis hitam tersebut tampak lebih lucu. Mungkin mirip seperti kucing kecil guys ya. Tapi ternyata bukan hanya binatang itu saja. Ketika Tang San melihat sekujur tubuhnya sendiri, dia pun sangat terkejut. Dikarenakan seluruh tubuhnya juga ikut menyusut kurang dari 1,20 meter. Dan bahkan semua pakaiannya berubah menjadi kecil. Tampaknya itu sama seperti saat dia berusia 6 atau 7 tahun yang lalu. Yang paling mengejutkannya lagi adalah bukan hanya tubuh Tang San yang berubah, tapi Trisula Dewa yang ada di sebelahnya ikut menyusut juga. Dan kekuatan roh yang dimilikinya berkurang sama seperti usia 6 tahun. Itu sama halnya pada saat dia belum menembus tingkatan pertama. Tang San juga menyadari bahwa 2 cincin Hautian dan juga teknik rumput biru peraknya belum bisa digunakan. Semua kekuatan yang dia miliki saat ini berkurang secara signifikan. Tang San berkata dan heran, apakah aku kembali ke masa lalu? Tang San kemudian menjadi lebih panik. Ya, jelas saja, siapa yang tidak panik dengan keadaan seperti itu sudah bersusah payah melewati ujian yang berada di Pulau Dewa Laut dan juga telah melewati peperangan tapi malah kembali ke masa lalu. Tapi dengan kemampuan roh yang digunakan oleh harimau tersebut tentu sedikit mengganjal dikarenakan mereka berdua berubah menjadi kecil. Tubuhnya tidak bisa bergerak dengan leluasa seolah-olah ada kekuatan aneh yang menargetkannya. Selain itu, sama sekali tidak ada kemampuan roh yang bisa digunakan termasuk kemampuan tulan roh. Dari penjelasan novelnya mengatakan saat ini Tang San adalah anak yang berusia 6 tahun. Tiba-tiba saja sebuah suara aneh bergema di sekitarannya. Dia mengatakan bahwa selamat datang di arena hidup dan juga mati. Hanya kematian dari satu di antara kalian yang bisa mengakhiri pertempuran hidup dan mati ini. Suara tersebut sepertinya menghitung mundur dari angka 5, 4, 3, 2, 1 dan mulai. Di saat suara hitungan mundur itu berjalan, Tang San langsung saja bergerak secepat kilat. Yang bisa dilakukan dalam kondisinya sekarang adalah berpikir dan berpikir. Meskipun dia tidak tahu bagaimana harimau hitam tersebut melakukannya, tapi kondisinya yang kembali ke usia 6 tahun adalah fakta. Tapi mereka sama-sama telah menyusut menjadi kecil dan ini membuktikan mereka sama-sama menderita pengekangan apapun dari dimensi tersebut. Maka pertempuran hari ini tidak sepenuhnya sia-sia bagi Tang San.
Penjelasan dari suara yang bergema sebelumnya adalah pertarungan hidup dan mati, tepatnya pertarungan saat mereka berdua kembali ke masa kecil. Tang San berpikir bahwa dia harus menyelesaikannya dengan cepat dan kembali ke dunia nyata. Jika tidak, dia akan mati untuk selama-lamanya. Di dalam arena Fata Morgana yang dikeluarkan oleh harimau iblis hitam tersebut, Tang San lantas mengatakan bahwa kemampuan roh yang dia miliki terlalu aneh. Tidak heran Daming dan juga Ermin tidak pernah bisa menyelesaikan pertarungan di antara mereka. Dengan kemampuan roh seperti ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Beruntung saja Daming dan juga Ermin saat dia masih hidup tergolong binatang buas dan mereka seharusnya tidak mudah ditekan saat kembali ke masa kecil seperti ini. Tiba-tiba saja harimau iblis hitam itu berubah menjadi bayangan gelap dan langsung menerjang ke arah Tang San. Matanya yang menunjukkan aura membunuh menunjukkan cahaya yang begitu dingin seolah-olah sudah menganggap Tang San sebagai calon mayat. Tapi Tang San berhasil menghindarinya dengan cepat. Tang San kemudian mengatakan bahwa dengan menyusutnya harimau ini tentu saja sudah tidak ada ancaman seperti saat dia dewasa. Tapi menghadapinya di usia 6 tahun merupakan hal yang sangat fatal. Satu serangan dari harimau hitam tersebut mungkin akan menyebabkan luka yang sangat serius. Bagaimanapun juga, Tang San tidak menyangkal ketika dia berumur 6 tahun dia masih sangat lemah. Master Soul yang lain bahkan mungkin tidak bisa menghindari serangan pertama yang dikeluarkan oleh harimau hitam ini. Tapi tiba-tiba saja Tang San memikirkan sesuatu yang sungguh luar biasa. Dikarenakan sebelum dia memasuki kehidupan dunia roh, dia pernah terlahir dari dua dunia. Meskipun Tang San tidak dapat digambarkan sebagai orang kuat ketika dia berusia 6 tahun, tapi di kehidupan sebelumnya dia pernah mengasah seni rahasia dari Sekte Tang. Dengan menggunakan langkah bayangan hantu, Tang San berhasil dengan lincah menghindari serangannya. Tang San kemudian tersenyum bahagia karena dia tahu bahwa tidak ada lagi gunanya memperpanjang pertarungan ini. Ketika harimau hitam itu berbalik dan menyerang Tang San untuk yang ketiga kalinya, saat ini Tang San telah memegang kotak hitam panjang dengan satu chi di dalamnya. Meskipun terbilang sedikit berat, tetapi bagi Tang San yang sudah mampu mengolah keterampilan tingkat pertamanya, maka itu bukanlah apa-apa. Dijelaskan dalam novelnya, di dalam kotak hitam itu ada satu klakson logam atau satu buah panah dewa. Dan itu adalah salah satu senjata dari Sekte Tang di masa lalu. Tidak tinggal diam diri saja, Tang San langsung juga berhenti dan mengarahkan kotak hitam tersebut langsung menuju ke harimau iblis hitam. Suara ledakan bergema, kekuatan pertama itu meledak dan membuat harimau tersebut dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Tang San kemudian kembali membuka kotak hitam untuk yang kedua kalinya. Dengan tenang, dia menatap ke arah harimau tersebut. Dia sembari mengatakan bahwa maaf saja, aku harus mengakui bahwa kau adalah makhluk yang paling licik dan berbahaya. Tapi mungkin kau juga adalah yang paling cerdas. Kau tidak hanya memiliki kekuatan yang hebat, tetapi juga perencanaan pertempuran yang sangat akurat. Tidak heran kau bisa bertahan sampai sekarang. Dan sebagai harimau iblis gelap, aku percaya kau bahkan seharusnya sudah bisa menjadi raja di antara seluruh suku dari Dewa Iblis Hitam. Dan pada pertarungan sebelumnya aku telah kehilangan perencanaan dan juga kendali. Aku benar-benar meremehkanmu, kekuatanmu bahkan lebih dari itu. Dan sebab itulah aku mengabaikan beberapa bahaya yang kau keluarkan. Sayangnya, keberuntungan kali ini tidak berada di pihakmu dikarenakan aku mungkin telah kehilangan kekuatan saat berusia 6 tahun. Tapi karena aku adalah seorang murid dari Sekte Tang, terlebih lagi meskipun kau sangat kuat, tapi panah dewa yang kumiliki telah menjadi jimat kemenanganku hari ini. Ketika aku dan kau kembali ke masa anak-anak dan tiba di ruangan yang aneh ini, kekalahanmu sudah kutetapkan. Tetapi aku akan mengakui bahwa kau adalah musuh yang layak dihormati sebagai lawan yang paling kuat. Sembari memberikan sedikit hormat kepada harimau iblis hitam. Begitupun dengan harimau tersebut tampaknya mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Tang San. Tang San lantas berkata bahwa sepertinya keberuntunganku hari ini sangat bagus, selamat tinggal. 16 awan darah sekali lagi meledak dari tubuh harimau iblis hitam itu. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, kali ini semua aura kehidupannya telah dihancurkan menggunakan panah besi yang dikeluarkan oleh Tang San. Dan akhirnya pertarungan sulit pun berakhir. Segala sesuatu di sekitarnya langsung hancur, begitupun dengan ruangan atau dimensi tersebut. Dan akhirnya Tang San pun keluar dan sudah kembali di hutan pertarungan bintang kembali. Kekuatannya yang telah hilang sebelumnya akhirnya kembali lagi. Begitupun dengan Trisula Dewa Laut berada tepat di dekat kakinya. Di depan Tang San saat ini terkapar mayat raksasa dari harimau iblis hitam. Dan tiba-tiba melayanglah sebuah mutiara yang aneh. Mutiara tersebut berwarna gelap tapi juga memancarkan kilau warna biru. Tang San berkata, apa ini? Sebelum Tang San ingin mengambil mutiara tersebut, tiba-tiba saja lubang hitam langsung menyedotnya dan mutiara tersebut langsung masuk ke dalamnya. Tang San menggunakan cakar penangkap naganya, tetapi lubang hitam tersebut sudah ditutup dengan ledakan. Tang San sedikit menyesal dikarenakan dia tidak bergerak dengan cepat untuk menangkap mutiara tersebut. Pasti mutiara itu memiliki sesuatu yang spesial di dalamnya.
Tang San kemudian melihat ke arah mayat harimau iblis hitam. Dia mengatakan bahwa binatang buas yang kuat ini terlalu mengejutkannya. Secara tidak terduga dia mengira bahwa pertempuran hari ini akan sangat sederhana, tetapi justru menjadi pertarungan hidup dan mati. Dan bahkan Tang San hanya bergantung pada keberuntungannya untuk menang. Tang San kemudian berkata bahwa dia berharap bisa menyerap cincin binatang tersebut agar mendapatkan lebih banyak manfaat. Memikirkan tentang pertarungan sebelumnya, Tang San tidak bisa menahan perasaan takutnya yang masih ada. Tatapan dari harimau tersebut sebelum menemui kematiannya memberikan indikasi bahwa kemampuan terakhirnya tidaklah sesederhana itu. Pertarungan hari ini menjadi pelajaran yang sangat besar baginya agar dia tidak terlalu percaya diri dan mengandalkan kesombongan. Sejak meninggalkan Pulau Dewa Laut, hampir semua pertempuran yang dihadapi oleh Tang San berjalan dengan mudah. Kemudian dia mendapatkan cincin roh dan juga tulang roh Daming dan juga Erming. Hal itu tentu meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh sebab itulah Tang San sedikit melambung ke tingkat kesombongan. Tapi pada pertarungan hari ini cukup menggetarkan hatinya dikarenakan untungnya dia masih bisa selamat. Tang San langsung saja duduk bersila dan menyebarkan domain kaisar biru peraknya. Sebelum dia menyerap cincin roh dari harimau iblis hitam tersebut, dia terlebih dahulu harus mengembalikan kekuatan rohnya yang telah hilang. Singkat cerita, setelah kekuatan rohnya berhasil dipulihkan kembali, Tang San kemudian mengeluarkan domain biru peraknya dan mengeluarkan wujud roh palu di telapak tangannya. Setelah memastikan tidak ada ancaman di sekitarnya, dia langsung saja menyerap cincin roh keempat untuk palu hautiannya. Sama seperti biasa, saat proses penyerapan cincin roh akan sedikit sulit dan butuh waktu beberapa menit dan bahkan sampai berjam-jam. Tapi sangat disayangkan mutiara dari harimau iblis hitam sebelumnya tidak jatuh kepada Tang San. Proses penyerapan berlanjut selama 4 jam penuh. Ketika Tang San akhirnya selesai, yang paling mengejutkannya adalah kekuatan rohnya sudah naik dari peringkat 93 menjadi 94. Ini membuktikan bahwa betapa mencengangkannya karakteristik dari Dewa Harimau Iblis Hitam. Kerja keras Tang San akhirnya tidak sia-sia. Pertarungan hidup dan mati dengan harimau tersebut sebanding dengan mendapatkan efek dari 2 cincin roh binatang roh 50.000 tahun. Di sisi lain, kemampuan roh yang dia miliki hampir setara dengan cincin roh 100.000 tahun, bahkan hampir tidak kalah sedikit pun. Meskipun binatang tersebut tidak menghasilkan tulang roh dan Tang San juga telah kehilangan mutiara sebelumnya, tapi Tang San mengatakan bahwa bisa mendapatkan cincin roh keempat untuk palu hautiannya dengan kualitas seperti itu sudah merupakan keuntungan yang luar biasa. Tang San mengatakan tidak perlu serakah untuk mendapatkan hal yang lebih. Nah, setelah selesai dengan target pertamanya, Tang San langsung saja menyebarkan domain kaisar biru peraknya lagi untuk mencari target yang kedua. Lama dan lama Tang San telah mencari, akhirnya hasilnya seperti yang diharapkan. Dalam waktu 1 jam, dia akhirnya menemukan binatang roh lain yang cocok untuknya. Yang paling mengejutkannya adalah binatang tersebut adalah satu-satunya binatang roh yang paling dikenalnya, yaitu laba-laba berwajah iblis. Tidak dipungkiri bahwa laba-laba berwajah iblis atau manusia ini adalah sejenis binatang roh yang sangat kuat baik dalam hal kekuatan, racun, dan semua kemampuannya. Oleh sebab itulah, Tang San tidak akan melepaskannya sedikit pun. Melihat laba-laba berwajah iblis itu, Tang San mulai memperkirakan bahwa 8 tombak kaki yang dimiliki merupakan evolusi tingkat dewa. Laba-laba itu berumur 50.000 tahun dan kultivasinya sangatlah bagus. Oleh sebab itulah Tang San akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan cincin rohnya dengan cepat. Untuk serangan pertama, Tang San berniat menghancurkan jaring laba-laba terlebih dahulu menggunakan kemampuan tulang roh kaki kiri, yaitu potongan gigi harimau paus. Menyadari bahwa ada seseorang yang menyerangnya, laba-laba tersebut meskipun hanya berukuran 3 meter, tapi kecepatannya sungguh luar biasa, langsung menghindar. Setelah menghindar, dia langsung saja menerjang ke arah Tang San. 2 sinar cahaya putih langsung ditembak dari arah matanya dan bertabrakan dengan teknik tulang roh milik Tang San. Setelah kedua kekuatan itu bertabrakan, Tang San langsung merilis kemampuan kaisar biru perak yang tidak terhitung jumlahnya untuk mengurangi gelombang kerusakan di sekitarnya. Disusul dengan mengeluarkan pedang kaisar biru perak dan menghancurkan beberapa jaring raksasa yang masih tersisa. Kemampuan roh ketiga Tang San juga langsung dirilis, dan tentu saja laba-laba berwajah iblis merasakan gelombang energi tiba-tiba meledak di bawahnya. Ternyata Tang San juga merilis kemampuan roh keempatnya, yaitu penjara biru perak. Melihat laba-laba itu masih bisa bergerak, Tang San langsung saja merilis kemampuan tulang roh gaya gravitasi untuk menahan pergerakannya. Tapi tidak langsung menyerah begitu saja. Cangkang yang berada di punggung laba-laba dengan cepat terbelah berubah menjadi 6 potongan.
6 potongan hitam raksasa yang berputar dan langsung memotong penjara biru perak yang berada di sekitarnya. Sementara dia juga langsung mengangkat kedua kakinya untuk menembak 2 sinar hitam yang sangat tajam ke arah Tang San. Tentu saja Tang San sudah membaca arah serangannya sejak awal dia melakukan serangan pertama. Tang San langsung saja menggunakan kekuatan gravitasi untuk memblokir 2 sinar hitam tersebut. Di saat dia bersiap untuk melompat dan menghindari tekanan gravitasi tersebut, sejumlah besar kaisar biru perak tiba-tiba melesat dengan banyak dari bawah tanah, meruncing layaknya tombak dan langsung menusuk tubuhnya. Variasi kemampuan berkombinasi dengan penjara biru perak adalah kemampuan kelima yang digunakan oleh Tang San. Akibat serangan yang kedua itu, laba-laba iblis segera merasakan kehadiran kematiannya. Tubuhnya yang besar berguling ke belakang dengan suara ledakan hebat mengundang jeritan kesengsaraan. Bahkan 8 kaki laba-laba yang kuat itu langsung terpecah menjadi beberapa bagian. Pertahanan laba-laba berwajah iblis memang sangat kuat, tetapi melawan serangan titik tunggal dari tombak tirani sepenuhnya belum bisa dibandingkan. Tapi, untuk binatang buas sepertinya selama tubuh mereka masih tersisa, mereka tidak perlu khawatir dengan anggota tubuhnya yang patah. Tidak berselang lama dia kemudian memuntahkan kabut putih berwarna pekat, sedangkan cangkang di belakangnya langsung terbelah. Gumpalan kabut atau asap putih itu jelas merupakan senjata penyelamat baginya. Setelah meludahkannya ke udara, asap putih menyebar dengan sangat cepat dan apapun yang disentuhnya langsung berubah menjadi genangan cairan putih yang sangat beracun. Tang San kemudian memiliki satu pemikiran. Untuk menghadapi serangannya kali ini, Tang San hanya menggunakan mata ungu dewanya untuk menembak dari jarak jauh. Dan seketika itu, kaisar laba-laba langsung terhempas sampai memuntahkan asap putih. Meskipun asap beracun itu bisa melukai tubuhnya sendiri dan juga tubuh Tang San, tetapi dia tidak akan bisa menghalangi serangan kekuatan mental yang dikeluarkan olehnya. Dengan perasaan yang mencekik di dalam tubuhnya, cairan putih yang sangat busuk itu menyembur keluar dari mulutnya, serta kaki-kakinya hancur secara bersamaan. Setelah itu, Tang San kemudian melompat dan kali ini dia tidak lagi menggunakan kaisar biru peraknya untuk menyerang. Tapi sebagai gantinya Tang San menggunakan kekuatan palu Hautian berukuran raksasa. 4 cincin roh di palu Hautiannya kemudian bergelombang, menunjukkan agresivitas puncak yang menakutkan, seolah-olah ayahnya pada saat itu yang menggunakannya. Total kekuatan dari Clear Sky Hammer telah tumbuh sebesar 30% dengan cahaya hitam langsung membombardir tubuh dari laba-laba iblis dan dipadukan dengan domain dewa pembunuh. Hal itu membuatnya langsung meledak layaknya suara petir yang menyambar di dalam hutan. Tubuhnya dipaksa hancur, cangkang berjatuhan, daging juga demikian dan cairan putih disemprotkan kemana-mana. Meskipun tubuhnya tidak hancur berkeping-keping, tetapi sebuah lubang raksasa muncul di perutnya. Cairan putih kemudian berceceran keluar. Kehidupannya yang telah mencapai 50.000 tahun akhirnya berhenti pada detik itu juga. Kekuatan palu Hautien digabung dengan kekuatan Daming dan juga Erming untuk menghemat kekuatan roh dan langsung membunuhnya. Tang San yakin bahwa manusia yang memiliki kekuatan roh biasa tidak akan mungkin bisa menghadapi kaisar laba-laba ini dan harimau iblis hitam sebelumnya. Setelah Tang San mendarat di tanah, dia kemudian memeriksa mayat dari sang kaisar laba-laba berwajah iblis tersebut. Pada saat yang bersamaan, Tang San tiba-tiba merasakan perasaan panas di punggungnya. Ternyata tulang roh laba-laba di punggungnya kemudian menusuk ke tanah dan langsung menyerap cairan putih yang mengalir dari tubuh laba-laba berwajah iblis tersebut. Tang San tahu bahwa kesempatan ini merupakan momen agar teknik laba-laba yang dia miliki berevolusi ke tingkatan tertinggi. Singkat cerita, setelah menelan semuanya, Tang San merasakan punggungnya semakin panas dan terlihat bahwa cairan putih sebelumnya mulai berinteraksi dengan darah yang berada di tubuhnya. Setelah itu, Tang San kemudian merasakan kekuatan dari punggungnya semakin meluas dan semakin meningkat. Pada dasarnya energinya juga bertambah. Tulang dan darahnya seketika berubah menjadi warna emas samar-samar. Tang San kemudian heran, apa yang terjadi? Mungkinkah kekuatan ini sudah mencapai level dewa? Tapi Tang San heran dikarenakan dia belum menyelesaikan 2 ujian dewa laut yang tersisa. Tapi Tang San hanya yakin satu hal, dari semua perihal yang dia dapatkan sampai sekarang, sebenarnya warisan dewa laut secara bertahap mulai mengubah seluruh kehidupan dari Tang San. Seiring dengan Tang San yang tumbuh semakin kuat, kekuatan dewa yang berada di tubuhnya secara alami juga semakin meningkat. Bahkan 8 tombak laba-laba yang dimilikinya adalah tulang terpanjang yang telah berkembang dan berevolusi secara praktis setiap kali Tang San mendapatkan kekuatan baru. Tang San juga mulai samar-samar menyadari bahwa 8 tombak kaki laba-laba yang dia miliki tentu masih memiliki kekuatan yang masih tersegel dan belum bisa digunakan. Evolusi super dari 8 kaki laba-laba yang dia miliki membuat kekuatannya naik ke level tertinggi, dan bahkan dengan evolusi itu membuatnya naik 1 peringkat lagi menjadi peringkat 95.
Setelah naik ke peringkat 95, Tangsan kemudian dengan bangga mengatakan bahwa tampaknya hutan besar pertarungan bintang benar-benar tanah kesempatanku. Dalam waktu kurang dari 24 jam, jumlah cincin roh binatang buas yang berhasil diburu satu demi satu mulai bertambah. Jadi untuk membunuh binatang buas laba-laba berwajah iblis ini, Tangsan sudah berpengalaman, bahkan tinggal satset aja langsung mati guys ya. Dibandingkan dengan sebelumnya ketika dia menyerap cincin roh dari harimau iblis hitam, kali ini prosesnya berjalan lebih mudah. Tangsan hanya menggunakan 1/4 jam untuk sepenuhnya menambahkannya sebagai cincin roh kelima di palu Hautien. Saat ini dia sudah memiliki 14, dia masih membutuhkan 3 cincin roh di hutan pertarungan bintang dan setelah itu maka tujuannya akan lengkap. Hari berganti, fajar kemudian bersinar kembali, Tangsan kemudian mulai berangkat untuk mencari targetnya kembali. Sama seperti sebelumnya, Tangsan kemudian menyebarkan domain kaisar biru peraknya dan kekuatan mentalnya saat ini secara bertahap mendekati danau kecil yang berada di pusat hutan. Tapi tiba-tiba saja, Tangsan menemukan 3 kehadiran yang sangat kuat di sekitaran danau tersebut. Dijelaskan, Tangsan curiga bahwa di tempat Daming dan juga Erming sebelumnya beberapa binatang buas telah menyerang ke sana. Tangsan berencana untuk menyelamatkannya sebagai tanda penghormatan kepada Daming dan juga Erming, dan tentu itu juga suatu keuntungan bagi Tangsan memasuki hutan Stardo ini, di mana dia harus berkunjung ke sana dikarenakan tempat itu memiliki memori yang sangat dalam baginya dan juga Xiao. Tangsan tidak akan pernah membiarkan binatang roh apapun datang untuk mengacaukan tempat itu. Tangsan kemudian bergerak dengan cepat, tapi pada saat ini dia juga merasakan ketiga binatang itu tidak berniat untuk lari. Justru mereka malah berkumpul bersama dan malah seolah telah menunggu Tangsan tiba di tempatnya. Sebuah raungan dan juga teriakan yang sungguh-sungguh menggelegar membuat Tangsan jatuh dari langit saat dia melompat. Tangsan kemudian melihat dengan jelas itu adalah 3 binatang roh yang persis sama. Meskipun Tangsan sudah mendeteksinya menggunakan kaisar biru perak, tapi melihatnya juga secara langsung membuatnya semakin terkejut. 3 kaisar semut yang memiliki julukan sebagai 15 ton semut dan mereka memiliki ukuran yang sama, yaitu sekitaran 3 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan cangkang berwarna emas kusam sementara kakinya terlihat sangat kuat. Sekarang mereka berdiri menghadap ke arah Tangsan. Di kepala mereka terdapat 6 mata, ada yang besar dan juga ada yang kecil. Tangsan telah melihat banyak binatang roh sebelumnya dan telah mendengar gurunya membahas tentang karakteristik binatang roh. Tapi kali ini dia belum pernah melihat 15 ton semut sebesar itu. Tangsan kemudian samar-samar mengingat bahwa menurut catatan gurunya, 15 ton adalah sejenis binatang buas dengan vitalitas yang sangat kuat, tidak mudah hancur dan sangat kokoh. Kemampuan bertahan mereka juga luar biasa dan mampu menahan serangan. Tapi jika didengar dari namanya, semut biasanya adalah binatang yang tidak memiliki kemampuan roh apapun. Bahkan di hutan ini, binatang seperti mereka hanya akan berakhir menjadi makanan bagi binatang buas lainnya. Tapi kali ini berbeda, dikarenakan menghancurkan pertahanan 15 ton semut akan sedikit memakan waktu yang cukup melelahkan. Menurut perkiraan gurunya, jika 15 semut itu dibudidayakan atau berkultivasi selama 10.000 tahun, maka mungkin kekuatan mereka akan tumbuh 2 kali lipat. Sementara menurut penelitian, dia sempat mempelajari tentang binatang roh sejenis semut ini, dan itu adalah binatang roh yang menjadi cincin roh ke-8 pemimpin klan kekuatan sekte Tang yang bernama Master Titan. Tapi sekali lagi, dia masih heran dan juga bertanya-tanya, kenapa dia harus bertemu dengan 3 binatang roh aneh di sini. Anehnya, bahkan domain kaisar biru peraknya tidak bisa akurat untuk menyelidiki kultivasi mereka. Menurut penjelasan novelnya, 3 dari kaisar semut itu telah memiliki kultivasi selama 90.000 tahun. Selain itu, mereka memiliki varian yang berbeda. Ada yang memiliki sepasang sayap di punggungnya, ada juga yang memiliki gigi setajam pedang, dan ada juga yang memiliki 2 kaki seperti cakar kalajengking raksasa. Dari penjelasan novelnya, para semut itu memiliki koloni, ada raja dan juga ada ratu. Masing-masing dari mereka bertugas untuk membawa tugas garis leluhur mereka dan juga keturunan mereka. Tangsan kemudian bertanya, siapa yang mengizinkanmu untuk menyerang tempat ini? Tapi mereka tidak memberikan isyarat jawaban apapun. Mereka langsung saja mengepung Tangsan dan berniat untuk menekan dari jarak yang dekat. Mereka langsung saja bergerak dan salah satunya langsung terbang ke udara. Meskipun Tangsan menggunakan domain kaisar biru perak langsung menyebar dan untuk membatasi pergerakan mereka, tapi justru tidak terduga para semut itu tidak panik dan seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Tangsan berkata bahwa jangan bilang mereka sedang menungguku untuk menyerang. Tapi jangan lupa bahwa saat ini dia telah memegang Trisula Dewa. Tangsan telah menyiapkan beberapa hal untuk melawannya. Setelah menghancurkan domain dari Tangsan, seketika mereka langsung mengeluarkan kekuatan daya tarik sampai-sampai Tangsan dan juga Trisula Dewa lautnya terhisap dan membuatnya merasakan kesakitan yang sungguh luar biasa. Tangsan makin terkejut, dia tidak bisa lagi menjaga keseimbangan tubuhnya dan pada saat ini dia hanya bisa mengandalkan kekuatan Trisula Dewa. Tangsan kemudian mempunyai rencana yang kedua.
dikarenakan dia tahu bahwa berat dan juga kekuatan fisik dari Trisula Dewa yang dipegang mencapai 150.000 jin bahkan lebih. Dia kemudian tersenyum mengatakan, "Kau ingin menarikku dengan kekuatan 200.000 jin? Oh, tidak bisa, kau masih terlalu naif. Baiklah, aku akan membiarkan kalian melihat seberapa jauh kekuatan yang kumiliki." Tang San dengan cepat mencengkram Trisula Dewa Laut di tangan kirinya. Cahaya emas langsung menyebar di sepanjang senjata itu dan langsung menstabilkan tubuhnya di udara. Tetapi semakin Tang San berjuang, kekuatan daya tarik yang dimiliki oleh ketiga semut itu semakin kuat juga. Dari kekuatan mereka, Tang San juga langsung menggunakan kemampuan kontrol gravitasi kera raksasa dan tekanan berat dari Trisula Dewa Laut bertambah menjadi 1.080.000 jin. Tentu, dengan kekuatan sebesar itu tidak akan cukup bagi mereka meskipun telah menggunakan kekuatan puncak. Seketika telah menghempaskan mereka, Tang San kemudian mengatakan, "Kenapa aku tidak pernah memikirkan hal seperti ini sebelumnya? Jika pada pertarungan sebelumnya aku menggunakan dua kekuatan gravitasi dan juga Trisula Dewa ini, maka aku bisa mengubah berat dan juga daya kekuatannya menjadi 180.000 jin. Bahkan mungkin para dewa tidak akan mempunyai jalan keluar untuk menghadapinya." Penemuan baru itu membuat Tang San lebih bersemangat untuk membunuh ketiga kaisar semut itu dan mendapatkan cincin roh mereka. Tang San berkata, "Kau sudah merasakan betapa mengerikannya berat 1.000.000 jin, bukan?" Tang San juga langsung mengeluarkan wujud laba-laba di punggungnya. Serentak dia juga mengatakan bahwa karena kalian sudah menunggu kesempatan, maka aku juga akan melakukan hal yang sama. Retakan kemudian terjadi. 3 suara bergema menghantam tanah secara serentak langsung menuju lurus ke arah Tang San. Serangan dan juga kecepatan kali ini tidak kalah kuat dengan harimau iblis hitam yang pernah dilawan kemarin. Serangan mereka kali ini sungguh-sungguh terlalu cepat. Meskipun Tang San juga memiliki kecepatan yang sama, tapi dia hanya mampu memblokir 2 dari mereka. Sementara 2 lainnya langsung dihempaskan menggunakan kendali gravitasi dan mengkombinasikannya dengan area jangkauan Trisula Dewa Laut. Tang San kemudian berkata, "Aku tidak akan bermain-main lagi denganmu." Tang San langsung melayang di udara dan saat ini dia tidak lagi mengejar para semut itu, tetapi dia ingin mendeteksi hubungan mentalnya untuk melihat dan membaca pergerakan dari ketiga semut tersebut. Tang San juga tahu bahwa jika dia menyerang salah satu dari mereka, maka 2 lainnya akan ikut membantu. Sebagai binatang buas yang memiliki kultivasi 90.000 tahun, ketiganya sangat kompak untuk bersama-sama menyatukan kemampuan. Untuk serangan selanjutnya, Tang San telah berhasil melihat titik lemah dari mereka bertiga. Tang San menggunakan 8 tombak kaki laba-laba di punggungnya digabung dengan kaisar biru perak dan juga Trisula Dewa Laut, serta tali benang-benang emas yang sangat tajam langsung mengikat mereka. Kali ini semuanya berpadu pada tubuh kaisar semut itu, dimulai dari racun 8 kaki tombak laba-laba Tang San, begitupun dengan racun es dan juga api yin yang berada di sumur Dugubo kemarin. Hal itu terserap dan juga berasal dari tubuhnya. Meskipun pertahanan kaisar semut itu tangguh, tapi jika telah terkorosi oleh banyak racun, maka rasa sakit yang dia rasakan akan sangat menyiksa. Tang San kemudian heran bertanya-tanya bahwa apa yang sedang terjadi. Mereka bertiga adalah binatang roh kultivasi 90.000 tahun. Mungkinkah 8 tombak kaki laba-laba yang kumiliki sudah selevel dewa dan sekuat itu? Sebenarnya, kaisar semut itu memiliki 3 kemampuan terkuat. Yang pertama adalah kekuatan, kedua pertahanan, dan ketiga kecepatan. Tapi benang emas yang dimiliki oleh Tang San merupakan serangan energi yang bisa dikendalikan kapan saja. Bahkan dia sudah terkena efek racun korosif. Tang San tidak menyangka untuk membunuh ketiga kaisar semut itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan membunuh harimau iblis hitam. Serta kultivasi dari mereka sudah cukup untuk menjadi cincin roh ke-6, ke-7 dan juga ke-8 agar ditanamkan ke Palu Hautien. Begitu dia berhasil menyerap cincin roh mereka, maka urusannya di hutan pertarungan bintang ini akan selesai, dan dia bisa pergi menemui teman-temannya di Pulau Dewa Laut. Tang San kemudian duduk bersila untuk memulai penyerapan cincin rohnya. Tang San juga menyadari dia sekarang sudah memiliki 14 cincin roh, jadi daya tariknya juga semakin besar. Dengan keuntungan seperti itu, Tang San bisa mengolah Palu Hautiannya menjadi kekuatan Palu Sumeru. Tapi tiba-tiba Tang San kembali terkejut dikarenakan melihat 3 cincin roh hitam kemerahan terbang di depannya. Tang San hanya memiliki beberapa pilihan. Yang pertama, segera menyerah untuk mendapatkan ketiga cincin roh itu, dan yang kedua, menyerapnya secara bersamaan. Tapi menyerap 3 cincin roh secara bersamaan belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh benua ini, dan hanya Mas Sol dengan roh kembar seperti Tang San dan juga Bibi Dong yang bisa menghadapi keadaan seperti itu. Dengan tekad dan juga keberaniannya, Tang San kemudian mencoba untuk menyerap 3 cincin roh itu secara bersamaan. Tang San yakin satu hal, bahwa kekuatan yang kuat bersumber dari kepercayaan diri. Jadi apa masalahnya jika itu belum pernah dilakukan oleh siapapun? Tang San yakin dengan tubuhnya yang sudah setengah dewa, bagaimana mungkin dia takut pada 3 cincin roh yang bahkan belum mencapai 100.000 tahun kultivasi untuk diserap secara bersamaan.
Singkat cerita, setelah menyerap 3 cincin roh tersebut, diperlihatkan domain dewa pembunuh sudah terukir di wujud roh pelindung Palu Hao Tian dan melepaskan cahaya berwarna darah. Niat membunuh Palu itu semakin menjadi kuat, dan keadaan sekarang bisa dikatakan sedang tidak baik-baik saja. Tang San pada saat ini sedang menghadapi masalah besar. Energi yang mengalir ke dalam dirinya benar-benar sangat mengerikan dan menghamburkan kekuatan batinnya, dan seluruh mata Tang San berubah menjadi hitam. Hal itu membuatnya hampir pingsan, tapi Tang San dengan sekuat tenaga melawan energi tersebut dan langsung memuntahkan darah. Tubuh Tang San saat ini telah menjadi medan pertarungan bagi kedua belah pihak. Energi dari 3 cincin roh itu sungguh-sungguh terlalu besar. Untungnya Tang San memiliki setengah kekuatan dewa di dalam tubuhnya. Setelah sekian lama, Tang San kemudian mulai memahami esensi sejati dari Palu Sumeru besar. Dia juga mulai mengerti bagaimana ayahnya bisa melakukannya untuk mengalahkan mereka yang lebih kuat dari levelnya. Dijelaskan dalam novelnya, saat ini Tang San telah bertarung atau adu mekanik dengan fluktuasi energi Palu Hao Tian yang telah berkombinasi dengan 3 cincin roh Kaisar Semut sebelumnya. Saat ini Tang San benar-benar tenggelam dalam kekuatan Palu Sumeru besar. Di detik-detik terakhir itu sepertinya Tang San berhenti dan mulai menyerah. Serentak Tang San mengingat perkataan gurunya saat dia masih kecil. Dia pernah bertanya pada gurunya tentang kekuatan roh. Apakah kau percaya itu? Gurunya kemudian memandang dengan tersenyum kepada murid yang baru saja dia terima. Tang San pada saat itu masih berumur 7 tahun. Dia kemudian mengatakan, "Guru, aku merasa bahwa roh adalah bagian dari kehidupan, atau bisa dikatakan itu adalah bentuk lain dari diri sendiri." Gurunya kemudian mengatakan bahwa sepertinya aku tidak salah memilih murid. Kau memang jenius. Dilihat dari usiamu yang sangat muda, kau benar-benar mengejutkan. Kau benar, kekuatan roh adalah bagian dari kita, atau lebih tepatnya tubuh dari roh kita adalah kembaran yang sesungguhnya. Tang San kemudian balik bertanya, "Guru, jika keberadaan roh di dalam tubuh kita itu kembar, jadi roh juga bisa berpikir?" Gurunya berkata, "Tidak, kau salah. Roh tidak bisa berpikir, karena roh juga memiliki jiwa mereka sendiri. Kita tidak bisa merasakan seperti apa kekuatan mereka sebelum kita memahami esensinya. Suatu hari kau akan menemukan inti dari keberadaan kekuatan roh kembar yang kau miliki, dan membiarkan mereka menerima tubuhmu sepenuhnya sampai kalian menjadi saudara yang tidak terpisahkan." Tang San bertanya lagi, "Lalu guru, bagaimana aku harus melakukannya? Bagaimana aku memahami apa yang diinginkan oleh rohku?" Gurunya berkata, "Aku juga tidak bisa memastikannya, dikarenakan setiap roh memiliki sifatnya masing-masing. Kau harus mencari tahu jawabannya sendiri, dikarenakan aku hanya bisa menunjukkan jalan tapi tidak bisa mengantarmu untuk berjalan." Setelah mengingat perkataan dari gurunya, Tang San sudah benar dapat memahami kekuatan dari Kaisar Biru Perak yang telah diwariskan oleh ibunya Ah Yin kepadanya. Jadi pada saat ini, Tang San harus membuat jiwanya bersatu dengan teknik roh utama yang mendapatkan julukan sekte nomor 1 di dunia, yaitu Palu Hao Tian. Dalam mengingat itu, Tang San benar-benar sudah lupa tentang rasa sakitnya. Dia terus-menerus memadatkan seluruh energinya. Di saat yang bersamaan, energi cahaya Dewa Laut, kekuatan mental dan juga kekuatan batin surgawi, serta 8 tombak laba-laba dan juga nafas Palu Hao Tian sudah tidak berpisah lagi. Semuanya menyatu. Akhirnya, Tang San pun dengan jelas merasakan bahwa semua energinya berkumpul di dalam Palu Hao Tian, dan itu memungkinkan baginya untuk menggunakan kekuatan Palu Sumeru. Dengan fluktuasi energi langsung meledak dan membuat Tang San pingsan di tempat. Singkat cerita, setelah perjuangan yang tiada tara itu, akhirnya Tang San pun terbangun. Pandangannya masih kabur-kabur. Jika bukan karena dia telah menjadi setengah dewa, maka mungkin dia sudah mati. Tang San kembali duduk bersila untuk berkultivasi dan menyembuhkan kondisi tubuhnya. Tang San juga telah merasakan efek menyerap 3 cincin roh, dan pada akhirnya dia mendapatkan persetujuan untuk menerima kekuatan dari Palu Sumeru. Unsur kekuatan rohnya membuat tubuhnya berevolusi lagi. Meskipun dia belum menerima warisan Dewa Laut seutuhnya, tapi roh kembar dan juga 6 tulang roh mampu membawanya semakin dekat ke tingkat dewa. Tang San kemudian perlahan-lahan merasakan bahwa energi meluap di seluruh tubuhnya, dan levelnya saat ini sudah hampir naik ke peringkat 97. Dengan kekuatan seperti itu, dia bisa lebih yakin untuk menghadapi Raja Paus Laut dalam nantinya. Tapi tiba-tiba saja, ada sebuah peringatan keras yang mampu membuat Tang San terpaksa harus mundur dari tempatnya. Tang San dengan cepat menggunakan serangan horizontal untuk menggunakan Trisula Dewa Laut untuk memotong ke arah tempat suara itu bergema. Tang San merasakan bahwa orang yang datang kali ini memiliki kekuatan mental yang berada jauh di atas kekuatan mentalnya, dikarenakan dia tidak bisa mendeteksinya sedikit pun. Di antara kekuatan yang Tang San tahu, bahkan Bibi Dong tidak memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan jika itu adalah bos Seishi atau kakek buyutnya Tang Chen, maka Tang San masih percaya diri dapat menemukan beberapa petunjuk tentang keberadaan mereka. Tapi kali ini sangat berbeda. Tang San menduga bahwa ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi.
Kemungkinan yang pertama, pemilik suara ini memiliki kemampuan tersembunyi seperti penghalang laut luasnya, sehingga kebal terhadap kekuatan mental. Kemudian yang kedua, kali ini Tang San bertemu lagi dengan Master Soul tipe ketangkasan dan juga kecepatan sama seperti yang dimiliki oleh klan Bai Chen-xian, sehingga dia mengandalkan kecepatan yang tidak tertandingi untuk melepaskan kekuatan mentalnya. Kemungkinan yang ketiga, pemilik suara ini benar-benar menekannya dengan kekuatan roh. Maka secara alami dia dapat muncul di sebelahnya tanpa diketahui dan musuh seperti itu jelas merupakan ancaman yang tidak kasat mata. Setelah memikirkan tiga kemungkinan itu, tiba-tiba saja... Oke, seperti itulah bocoran atau alur pembahasan novel Solen bagian yang ke-10 ini. Pasti kalian bertanya, apa yang terjadi selanjutnya? Waduh, oke, kita cukupkanlah video pembahasan atau novelnya sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan untuk bagian yang ke-11 nantinya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menontonnya sampai habis dan kita akan bertemu lagi di next pembahasan.